Gus, kata-kata buat yang kemarin ninggalin kamu. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyala wih, Agus nih bos, tamplek dong. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi kepada catatan demokrasi hari ini. Hebat. Karena apa? Catatan demokrasi ini memfasilitasi kebingungan masyarakat terhadap suatu hal. Kebingungannya karena apa? Karena tidak jelas apa yang terjadi. Ini sebetulnya ya, kalau masalah ini yang kita perbincangkan ini dengan yang sama-sama yang lain kemarin itu viral itu, sebetulnya ini hanya kalau dari ditinjau dari polisi, ini adalah satu contoh penyidikan satu kasus. Konflik seperti ini ya, bagi penyidik menghadapi tersangka yang berbohong, saksi yang berbohong itu hampir semua penyidikan tidak pernah ada tersangka yang pertama kali ngaku, iya Pak saya bersalah begini, tidak ada. Walaupun buktinya ada sudah kuat, mereka pasti akan bohong, tidak gitu. Saya pernah waktu saya masih letnan dulu meriksa seorang bendahara yang melaporkan dirampok. Ketika saya cek TKP, wah ini nggak mungkin perampokan karena rusaknya itu jendela itu dirusak dari dalam. Saya periksa 2 hari 2 malam itu nggak ngaku-ngaku. Tapi begitu setelah saya cari pembuktian terbalik, ini Bapak gajinya berapa, ini kemudian beli kulkas, beli ini dan sebagainya, akhirnya ngaku, ya Pak saya yang ngambil uang itu dan pura-pura dicuri orang. Ini contoh ini tadi ya. Kalau ini tadi ya, ini tersangka gitu ya, ya pasti dia akan tidak ngaku, wah dia gini. Saksi juga demikian juga, saya berani bersaksi bahwa dia begini. Itulah problem yang sama-sama selama ini dilakukan oleh penyidik, dan saya senang karena rakyat bisa ikut melihat sekarang ini. Nah sekarang poinnya ya gini, apapun yang tersangka itu lakukan, kemudian bela, kemudian banyak orang yang berhibah gitu ya, sehingga ini pertama kali ini bisa jadi viral karena apa? Karena begini, ini polisi kurang kerjaan, sudah nembak saudara sendiri, ibunya dibunuh dan sebagainya. Sekarang kurang kerjaan, ini orang disabel yang nggak apa-apa kok bisa ditersangkakan. Itu yang pertama kali muncul dulu gitu. Sampai ada seorang anggota DPR juga nggak percaya tuh, mosok orang gitu polisi gitu kan. Nah akhirnya apa? Setelah ditelusuri ke dalam, apa yang terjadi sekarang mulai terbuka. Nah saya Pak ya, tadi Pak Sugeng mengatakan sistem pengadilan di sana di Amerika dan sebagainya gitu. Kalau saya di sini justru kemarin menyarankan pada polisi ya, DU ya, sekarang dalam kasus ini yang nomor 1 adalah ini adalah penyidikan. Penyidikan itu apa? Tugas polisi itu mencari barang bukti untuk membuat terangnya perkara supaya jelas dan bisa menemukan tersangkanya gitu. Jadi tugas polisi adalah mengumpulkan barang bukti. Kalau simpang siur bahwa ini nggak mungkin berbuat gini, nggak usah digubris. Cari aja bukti-bukti yang mendukung tuduhan itu. Demikian juga saksi-saksi, cari saksi yang banyak. Terus terang Pak Sugeng ya, saya nyarankan pada polisi, jangan lagi model-model penyidik zaman dulu, disidik kemudian nanti hasilnya sampai di pengadilan. Sekarang nggak laku tuh cara gitu. Kita sudah divonis oleh masyarakat bahwa kita tuh nggak benar gitu. Makanya paling bagus adalah penyidikan itu sampaikan aja apa yang terjadi. Kemudian ini loh saksi yang masuk, ini yang gini, sehingga kita berkesimpulan seperti ini. Kemarin kepada penyidik NTB itu tak telepon Kapoldanya, saya sarankan Dek, 1, cari saksi-saksi sebanyak-banyak mungkin, suruh ngomong di media. Jadi bukan Anda yang ngomong bagaimana kejadian itu, biar ngomong di media. Distorsi proses hukum Pak ya? Tidak, saya tidak mengatakan proses hukum gitu loh. Ini yang terjadi di dalam sekarang medsos kan kayak gini. Kebebasan saran Pak Arianto berarti ya? Saya menyarankan begini, daripada susah-susah menerangkan pada masyarakat ya, itu kesaksian tuh suruh ngomong aja di sana, bukan karena pemeriksaan Anda, supaya rakyat segera tahu, orang segera tahu apa yang terjadi. Termasuk juga pengalaman Vina kemarin itu ya. Mohon maaf, tidak bisa seperti itu juga. Itu sudah memframing. Jadi jangan masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian. Saya terserah Bapak mengatakan saya salah, tapi saya berpendapat begitu Pak. Jadi gini intinya, daripada Anda susah-susah mencari saksi ahli, yang lain-lain kemudian nanti disampaikan ke pengadilan, sekarang juga cari saksi ahli, suruh menyatakan bahwa ini begini, kasih semua penerangan pada masyarakat semua. Mudah-mudahan Pak Hakim dengar nanti ya, sehingga nanti berita acara yang dibikin oleh polisi itu disampaikan kepada Hakim dan Hakim tahu semua itu gitu. Jadi memang sekarang yang kita hadapi kondisinya seperti ini. Boleh begitu loh Pak. Itu namanya silakan Bapak mengatakan trial itu. By the mass, trial justru by the itulah, pers, justru cara itulah saya mengantisipasi Pak. Karena selama ini kita udah trial by the press.
Iya, nggak boleh dong. Ya. Kita kan taat norma. Saya tidak menyalahkan Pak, hanya Norma memberikan asas kebebasan hukum, pada orang ya untuk kan? ngomong apa adanya. Kita harus taat pada norma. Kalau kita nggak taat norma ya sudah pakai kekuasaan. Kalau saja. memang ini salah melanggar hukum, silahkan tuntut. Kalau gitu pakai Tapi ini kekuasaan cara saja, nggak perlu diproses peradilan. Agus ini Tidak Pak. Saya menyarankan kepada polisi penyidikan. Kalau misalnya proses penyidikan itu adalah mencari Ini, Pak, bukti-bukti. ya. Dengar dulu, saya ini bisa giliran saya ngomong dengan Pak Bapak, jangan membantah, jangan sok tahu loh. Penyidikan itu mencari barang bukti, Pak. Barang bukti itu nanti dikemas di dalam berkas perkara, disampaikan ke hakim. Itu tugas polisi dan itu yang dikerjakan polisi dari dulu, Pak. Cuman dari dulu itu polisi kalau mengumpulkan barang bukti diam-diam, nggak mau ngomong pada umum. Akibatnya apa sekarang? Disangkanya polisi ngawur kerjanya, gitu kan. Nah makanya itu saya juga sebentar dulu kami tidak mengatakan dari pihak pengacara. Ini saya tidak ngomong pengacara begitu Pak, tidak. Ini saya ngomong bahwa tugas polisi itu begini. Saya menerangkan tugas polisi yang dikerjakan ini ya Pak ya, gitu. Ngawur dalam hal ini. Bukan Bapak yang ngawur. Saya ini publik yang mengatakan gitu Pak. Kami juga mengapresiasi. Tolong Pak, saya jangan potong. Biar selesaikan dulu penjelasan saya ya, gitu. Baik Pak Inudi, Ya. kita selesaikan. Silakan nanti Bapak bantah tapi ini intinya gini, penyidikan cari bukti yang sebanyak mungkin, kumpulkan di dalam berkas, tapi kemudian jangan didiemin aja, sampaikan pada umum juga bahwa ini yang kita kerjakan. Hasilnya begini. Nanti pembuktian di pengadilan, bukannya saya trial by trial Pak, bukan. Khawatir framing tadi Pak Arianto. Katanya kalau kemudian Pak Sugeng katakan jangan-jangan kemudian khawatirnya polisi memframing ini kemudian hingga Lah sekarang itu saksi. si Iwan yang ngomong bahwa saya begini apa nggak memframing itu? Apa nggak memframing? Beda dong ya. Beda, Pak. Sama Karena saja. polisi kan punya kewenangan, diberikan kewenangan undang-undang. Kewenangan polisi itu ya Pak, Kalau melakukan masyarakat- penyidikan. Iya. Boleh melakukan penyidikan dan dia tidak ada batasan kewenangan untuk mempublikasikan keterangan yang memang penting disampaikan oleh masyarakat, kecuali itu publikasi yang terbatas karena untuk kepentingan polisi. Nah, di sini saya mengatakan bahwa publikasi ini penting karena untuk memberikan keterangan pada masyarakat yang selama ini terbias kena sana pari gitu. Kewajiban saya untuk memberikan pencerahan pada masyarakat inilah bidang penyidikan yang memang sulit gitu ya. Dan kita harus seperti scientific tadi. Saksi ahli suruh ngomong semua, diambil di dalam berkas, tetapi bukan ngomong di pengadilan doang. Dia boleh ngomong di umum kan, selama ini kan Bapak kan sudah ngomong di umum kan. Teorinya gini. Kenapa kita nggak boleh? Gitu Pak.